Yang penting saya sudah ikhtiar, langkah kaki saya keluar dari rumah, nyelah motor, saya pergi ke tempat kerja, ini udah ibadah. Saya pergi nyalok ke sono ke sini, saya pergi dagang ke sono sini, keliling ke sono sini. Urusan nanti dapat duit atau kagak itu urusan belakangan. Yang penting saya sudah pergi, ini sudah sama dengan saya jihad fisabilillah. Karena tujuannya akhirat. Kepanasan saya nukang, kepanasan saya usahanya kerja ngapain aja. Nanti dapat duitnya sedikit bukan urusan. Yang terpenting adalah saya pergi, ini adalah bagian daripada saya thalabul halal. Yang mana thalabul halal bagian daripada kewajiban. Saya jalanin perintah Allah Subhanahu wa taala. Dunianya enggak direken. Yang jadi sugesti adalah akhirat. Sehingga enggak ada ruginya. Enggak ada ruginya. Keliling sehari-harian kagak dapat duit pisan. Rugi? Enggak rugi. Enggak rugi saya. Kenapa? Karena saya dapat nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak ada ruginya. Dapat dunia udah bukan, jadi ketika dapat duit, dapat harta, ini bukan menjadi hal yang istimewa. Yang istimewa adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu atathud dunya wa hiya raghibah. Dustu dunia yang datang ketika dunia menghampiri dia sebagai sesuatu yang remeh. Tapi wa man kanatid dunya hammahu. Orang yang tujuan dan sugesti motivasinya sudah dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Maka kefakiran Allah jadikan di depan matanya. Sehingga depan matanya dikatanya apa? Susah terus, kurang terus. Masih kurang baik. Padahal udah cukup buat setoran. Buat bayar sekolah udah. Buat jajan bocah udah. Cuman buat jalan-jalan belum ada. Masih kepikiran baik itu. Cuman buat nanti investasi belum ada. Nanti buat simpenan belum ada. Sehingga fakir di depan matanya. Gak bakal ngerasa cukup. Gak bakal ngerasa tenang hidupnya. Kenapa? Kefakiran. Kita sampaikan, kita mikirin anak kita bukan cuma setahun. Sekarang kita bisa mikirin anak kita buat setahun. Kita bakal nambah lagi. Udah punya nih. Mikirin buat anak kita 10 tahun yang akan datang. Udah ada, mikirin buat anak kita nanti kalau udah nikah. Udah nikah, mikirin buat nanti cucu kita bagaimana. Enggak bakal sudah. Kenapa? Karena hamnya dunia. Karena tadi motivasinya dunia. Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Sehingga yang ada apa? Kurang terus. Yang ada apa? Masih terus mencari. Saya katakan bukan gak boleh nyari. Boleh. Yang penting motivasinya yang harus kita benerin. Wa farraqa alai syamlahu, dan Allah aur-aur segala urusannya. Urusannya kagak ada yang menjes jadinya. Yang ono belum danta, yang ono kagak danta, yang ono kagak jelas, yang ono kagak danta, semuanya kagak ada yang danta pisan jadi urusan. Lah iya, urusan mana ke urusan kagak ada yang dan. Kenapa? Karena motivasinya dunia. Berteman sama ini, timbang 10.000 doang dapat keuntungannya. Ganti ke teman, dapat 15 sih, tapi kan kurang banyak. Yang ono kali kan 20.000, ono dia bisa ngasih lebihan 20.000. Yang ono lah ujung-ujungnya 20.000 ditipu. Yang 15 kagak jadi, yang 10.000 nol. Lah iya, kenapa? Karena tadi ngejar. Nggak ada pikiran, yang penting bisa manfaat. Ini urusan sama Ustadz Ujai, dia lagi bangun majlis. Bagian dah keuntungan 10.000 ge. Ya, biarin dah. Kenapa? Karena dia punya keuntungan juga nanti manfaat. Banding urusan ini nama si Fulan, dia paling juga keuntungannya buat poya-poya. Dah ini yang berkah, biarin sedikit. Kenapa? Motivasinya akhirat sehingga manfaat. Tapi ini ngejar pengen banyak, ujung-ujungnya diutang tempo setahun, belangsak dah tuh. Bukan cuma untung jadinya, modal ke kolot. Ya, kenapa? Karena motivasinya dunia. Nah, jadi itu tadi. Urusannya dibikin ampar-amparan sama Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'ti minad dunya illa ma qaddaralah. Nah, orang yang motivasinya dunia, mengapain juga mesti dunia, enggak bakal dikasih dari perkara dunia kecuali yang memang udah diukur sama Allah Subhanahu wa taala, segitu-gitunya udah. Enggak ada lebihannya. Enggak ada lebihannya. Nah, kenapa? Karena pahala akhirat bisa diwujudkan oleh Allah berupa rezeki dunia. Karena motivasinya sepada dunia, ya udah, yang dapat cuma sekedar perkara dunia. Maka ini kita harus berusaha menjadi orang yang zuhud dalam perkara dunia. Saya katakan dia bukan nggak boleh kaya, silakan kaya, tapi hati kita jangan tamalluq, sehingga nanti kita punya harta udah nggak pikiran terus. Yang penting saya bisa menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Ada yang bisa saya bantu. Ada yang butuh pertolongan, saya tolongin. Udah. Semata-mata seperti itu tujuannya. Saya akan bertanya kan,